Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'du. Ikhwatil a'izza rahimakumullah. Kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini dan kita kembali membuat video-video pendek yang semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya Muhammad Yusuf Rustam akan membacakan fatwa-fatwa dari salah satu ulama kibar pada era modern ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yang tertuang dalam kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkani al-Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan fatwa-fatwa beliau yang terkait dengan masalah puasa. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah yang banyak dari apa yang tertuang dari fatwa-fatwa beliau. Yang pertama, alaman yajibu siyamu Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib atas siapa? Ma fadlu siyamihi wa siyamu tatawu, dan apa keutamaan puasa Ramadan dan puasa tatawu atau puasa sunnah? Al-jawabu, jawabannya, yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslim mukallafin minar rijal wan nisa. Jadi puasa Ramadan itu wajib dilakukan oleh siapa? Setiap muslim yang mukallaf itu sudah balik, sudah berakal, minar rijal wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kafir tidak wajib, tidak mukallaf, ya, belum balik, belum berakal, maka tidak wajib. Maka yang balik dan berakal sudah wajib. Berarti orang yang gila itu jawabannya tidak wajib melakukan puasa. Begitu pula anak kecil tidak wajib. Namun kalau anak kecil berpuasa maka puasanya sah. Jadi puasa Ramadan wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik dan berakal. Wa yustahabbu liman balagha sab'an fa aktsar wa ataqahu minadh-dhukuri wal inath. Dan lebih dianjurkan lagi, disunahkan lagi puasa Ramadan ini bagi anak kecil yang sudah mencapai usia 7 tahun dan mereka mampu mengerjakan puasa Ramadan tersebut. Wa yajib ala awliya'i umurihim amrahum bidzalika idza ataqahu, dan para wali-walinya, baik orang tuanya ataupun yang menjadi wali mereka, wajib untuk memerintahkan mereka melakukan puasa Ramadan jika mereka mampu. Ini sebagaimana dikiaskan kepada perkara sholat, karena anak kecil itu kalau sudah mencapai usia 7 tahun, mereka diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan hukum asalnya dalam masalah puasa itu adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasa ini hanya pada hari-hari yang terbatas saja, hari-hari yang hitungannya sangat singkat, yaitu pada bulan Ramadan. Dan kemudian juga lanjutannya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak, antara petunjuk dan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, siapa yang sudah melihat bulan maka berpuasalah pada bulan Ramadan tersebut. Itu dari Al-Qur'an. Adapun pondasi dasar tentang kewajiban puasa Ramadan dari hadis itu adalah sabda Nabi SAW, bunil Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, dan menegakkan salat, maksudnya yaitu salat 5 waktu dan salat Jumat. Wa ita'iz zakah, yaitu membayar zakat, maksudnya adalah zakat mal, karena zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Wa shaumi Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Ini 5 pondasi dasar atau 5 rukun agama Islam muttafaqun alaih.
Adapun keutamaan bulan Ramadan yang ini yang perlu kita perhatikan juga. Fi sahihaini an Abi Hurairah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini harus menjadi catatan kita, yaitu mengerjakan puasa ini tidak sekedar rutinitas ya. Orang-orang pada berpuasa Ramadan maka kita ikut-ikutan. Tidak sekedar itu, kita punya nilai lebih, kita punya makna yang lebih dari itu, yaitu mengerjakan puasa Ramadan ini ibadah lillahi ta'ala, kita beriman kepada Allah ta'ala, dan kita juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini ada rasa seperti itu di dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan, maka Allah menjanjikan, maka Nabi SAW menjanjikan orang yang seperti ini model puasanya maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan diampuni dosa yang telah lalu ini perkara yang besar, perkara yang agung. Kenapa demikian? Dikarenakan manusia itu pada dasarnya dia dosa pasti ya. Tapi kalau dia beribadah ya, kita beribadah, berbuat kebaikan, apakah diterima oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau dosa pasti ya. Kullu bani Adam khata', ya, karena semua bani Adam, semua anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Sehingga tatkala kita mendapatkan janji-janji diampuni dosa, diringankan dosanya, ditakfir dosanya, ditutupi dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang agung yang harus kita mengejarnya, harus kita cepat-cepat mengejar perkara tersebut. Tidak boleh kita sia-siakan atau kita sepelekan perkara-perkara seperti ini. Jadi siapa yang puasa Ramadan dengan rasa ini, yaitu iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti orang kalau puasa di luar bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah akan diampuni dosanya? Allah alam bisawab, enggak ada dalilnya. Tapi kalau Ramadan, ini dalilnya jelas ya. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan sebuah riwayat dari Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang qudsi. Allah taala berfirman, kullu amali bani Adam lah, semua amalan anak Adam itu untuk dia, ya artinya dia tahu berapa kelipatannya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kebaikan satu itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai menjadi 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa, fa innahu li, ini Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak tahu. Wa ana ajzibi, dan aku langsung memberikan pahala untuk ibadah puasa ini. Jadi kita enggak tahu berapa pelipatannya, berapa dan pahalanya berapa yang bakal diberikan, kita tidak tahu, itu rahasia. Adapun ibadah-ibadah yang lain, lahu, dia sudah tahu berapa pelipat gandaannya. Membaca Al-Quran misalnya, alif lam mim, alif itu harfun, lam itu harfun, mim itu harfun, dan ini dilipat gandakan menjadi 10, berarti 3 kali 10 berapa? 30 kebajikan. Adapun puasa kita tidak mengetahuinya. Kenapa pahala ibadah puasa ini Allah khususkan tidak ada orang yang mengetahuinya? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya untuk aku, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, lis-shaim farhatan, dan orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan ketika orang itu berbuka puasa. Yang kedua, farhatun 'inda liqa' rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika berbuka puasa itu sangat bahagia. Cuma bahagia di sini kita perlu memahami, sebagian orang bahagianya karena dia bahagia sudah bisa makan minum, terbebas dari kelaparan. Bukan bahagia itu. Jadi maksudnya orang berpuasa itu ketika berbuka puasa itu bahagia. Bahagianya karena alhamdulillah bisa menyelesaikan puasa full dari subuh sampai maghrib. Maka orang itu ketika bisa menyelesaikan sebuah ibadah lillahi ta'ala, hatinya bahagia.
Tetapi orang yang belum memiliki nilai-nilai keimanan ketika selesai dari ibadah, alhamdulillahnya karena apa? Karena sudah tidak capek lagi misalnya. Bukan karena itu, tapi karena kita bersyukur, bahagia, bersyukur karena bisa menyelesaikan sebuah ibadah yang diperintahkan atas kita. Dan ketika orang yang berpuasa itu meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati kebahagiaan. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang kita butuhkan. Karena kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian takut, nah itu tentu perkaranya lain. Apalagi ketakutan di sana beda dengan ketakutan di sini. Di sini orang ketakutan terkadang masih bisa lari ke tempat yang aman. Ketika sudah mati, takut, lari kemana? Maka kita benar-benar membutuhkan kebahagiaan dan ketenangan tersebut. Dan salah satu caranya dengan melakukan ibadah puasa. Berarti ibadah puasa itu ibadah yang agung, yang besar, yang tidak bisa kita remehkan. Wala khalufu famis shaim atyab 'indallahi min rihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau wangi-wangian. Muttafaqun ala sihhatih, ini hadisnya muttafaq alaih. Jadi ini diantara keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Semoga kita mendengarkan keutamaan tersebut semakin menambahkan kita semangat untuk mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan penuh semangat dan spirit, ya, dan semakin kuat di dalam mengejar berbagai macam ibadah yang bisa dilakukan secara maksimal pada bulan tersebut. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru Al-Furqan TV dan seluruh jajarannya mengucapkan selamat beribadah puasa bulan Ramadan tahun 1433 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini dan mengerjakan berbagai macam ibadah di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal kebajikan dan ibadah kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.